ada penambahan, pernah menjadi ketua Pengda, ya kan? Dan atau pengurus daerah atau pengurus wilayah. Nah, kata dan atau ini yang menghilangkan siapa? Apa pernah ada diusulkan untuk dihilangkan dan disahkan dalam rapat tersebut? Saya rasa saya minta pertanyaan itu. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menjawab. Dan semua status saya buat di Facebook ada yang melarang untuk tidak like. Kan aneh aja kan? Itu kan aneh kan? Kita bicara tentang suatu kebenaran untuk kebersamaan. Oke, itu kan Ya, kalau makanya sepertinya, sebentar saya lanjutkan. Jika situ ada ketua organisasi, bidang organisasi, dia harus menjawab dong, tegas menjawab gitu loh. Ada yang merubah, yang mengusulkan ini. Kalau memang diam saja, berarti apa? Mengaminkan apa yang tidak pernah terjadi. Nah, ada sekum di sini, Bang. Gimana Mbak Oti ini tanggapan ini? Katanya tidak ada perubahan di Jogja. Ya. Bukan tidak ada perubahan di Jogja. Ada usulan ya? Bukan. Ada usulan untuk berubah anggaran dasar. Jadi disampaikan Pasal berapa sih tanya tidak pernah jawab. Iya. Pada waktu di Depok itu saya digiring keluar ya. Digiring keluar untuk menghandle akuntan. Jadi saya tidak menyaksikan. Tapi kan ada bukti-bukti dari video-video. Jadi itu mungkin bisa dilihat bagaimana kejadian yang sebenarnya. Karena harusnya kan saya ada di posisi dalam, tapi saya digiring untuk keluar ruangan untuk menghandle akuntan publik. Tapi pada waktu saya ke sana, akuntannya juga belum datang. Saya juga suruh nunggu di dalam ruangan hanya dengan beberapa orang. Hal itu sudah membuat saya menjadi nggak nyaman juga ya. Saya paling tidak suka ada di dalam suatu organisasi yang tidak on the track. Jadi apabila saya diputuskan untuk tidak menjadi SC, ya saya alhamdulillah, karena saya juga tidak nyaman dengan sesuatu yang tidak on the track, begitu. Kita ada Bang Sapran bicara tentang perubahan anggaran dasar, perubahan anggaran rumah tangga kan dulu juga terjadi permasalahan kalau nggak salah. Terjadi permasalahan waktu Kongres di Makassar itu terjadi gugatan karena ada perbedaan rumah tangga dengan anggaran dasar, 2 putaran dengan 1 putaran. Nah ini kan perbedaan itu sempat terjadi. Nah kalau melihat dari perubahan yang saat ini gimana Bang? Perjalanan perubahan itu seperti apa sih Bang? Seharusnya Bang, karena kalau nggak salah 2 putaran itu yang punya Bang Sapran di Bali sama di Surabaya ya. Perubahan itu gimana Bang? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau merubah anggaran dasar rumah tangga, itu kita harus melakukan pengkajian dulu. Apakah memang ini hal-hal yang memang urgen atau dibutuhkan oleh anggota ke depan untuk perbaikan. Nah, biasanya kita kenapa melakukan perubahan itu melalui ART dulu, ya. Jadi ART itu. Nah, biasanya ART itu di Rakernas. Nah, dari ART di Rakernas ini memang kita harus lihat tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar itu. Nah di zaman saya kemarin saya kira nggak ada pertentangan antara ART sama anggaran dasar. Jadi seperti itu tidak ada pertentangan. Nah kalau nggak dari penjelasan Bang Sapran kan waktu di Jogja itu ditanya pasal berapa. Nah waktu zaman Bang Sapran apakah draft itu disampaikan dulu untuk terjadi perubahan kan? Kalau nggak salah di anggaran dasar itu atau anggaran rumah tangga kan wajib menyampaikan 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya ya. Pelajari di anggota. Iya, seharusnya kalau kita mau ada perubahan anggaran dasar itu udah kita bahas di Rakernas karena itu harus mensinkronkan dengan anggaran rumah tangganya. Jadi harus kita bahas. Nah, sehingga itu juga kita sosialisasikan kepada Pengwil. Nah, sehingga nanti pada waktu di Kongres itu sudah dibahas. Nah, apapun dari hasil dari perubahan itu harusnya diputuskan di pleno ya di Kongres itu, diketok, nanti dibacakan perubahan-perubahan itu direkam kan, sehingga tidak ada lagi umpamanya yang diomongkan oleh Pak Supri, umpamanya ada penghapusan katanya ya, kalimat dan atau dan lain sebagainya. Nah ini saya kira hal-hal yang seperti ini supaya nggak terjadi, ya tadi harus transparan, terbuka. Saya kira kalau memang ada itu gampang kok dibuka, kan ada rekaman ya, ada CCTV atau rekaman ataupun ada dari anggota-anggota yang bisa mengetahui itu. Dan juga keberlakuan dari anggaran dasar itu betul dikatakan Pak Supri tadi, nggak bisa langsung otomatis dapat diberlakukan di periode itu.
jadi kongres ke depannya, ya, setelah itu. Jadi memang dibuat aturan seperti itu di IPAT itu. Maksud saya, apakah ketika teman-teman ada rencana perubahan anggaran dasar rumah tangga itu memberikan draft dulu ke anggota untuk dibahas buat dibawa ke rakernas atau gimana Bang prosesnya sebetulnya Bang? Iya, kalau kita memang ada perubahan, itu draft-draft itu kita sampaikan dulu ke anggota melalui Pengda Pengwil untuk dibahas di rakernas. Nah, nanti bahan dari rakernas itu apa? Masukan buat di kongres. Itu biasanya ada masukan-masukan. Kalau umpamanya ada isu-isu yang mau dirubah anggaran dasar. Kalau saya dulu concern sebenarnya mau merubah itu dari elektronik itu. Nah, karena ini menurut saya sudah sangat penting ya. Karena mengingat makin banyak kan anggota itu. Jadi seperti itu. Enggak, jadi maksud Bang Sapran, prosedurnya itu sebelum dibawa ke rakernas disampaikan dulu ke anggota melalui Pengwil dan Pengda. Iya, itu harus disampaikan. Jadi dibawa, disitu dirapatkan, kemudian dibawa di rakernas. Betul. Bahkan juga kita libatkan juga dari majelis kehormatan, kita libatkan juga. Jadi tidak hanya Pengwil atau Pengda. Nah, waktu selesai dari rakernas itu wajib nggak disosialisasikan kembali hasil draft dari berita acaranya atau hasil draft itu terjadi pembahasan itu disosialisasikan ya? Iya, kalau kita memang udah diputus di kongres melalui pleno, itu kan dicatat ada notulennya. Nah, setelah itu ya disosialisasikan yang perubahan-perubahan itu. Karena apa? Nanti terkait dengan agenda persiapan untuk kongres. Umpamanya begini, umpamanya kalau ada perubahan terkait dengan calon ketua umum. Kan tentunya Pengwil, kalau dulu kan pemilihan dari bawah nih, dari Pengda ke Pengwil. Nah, mereka sudah tahu syarat-syarat itu. Jadi seperti itu. Supaya nanti itulah yang menjadi pedoman mereka untuk pemilihan calon ketua umum. Nah, tapi kalau sekarang saya nggak jelas, saya nggak tahu. Tiba-tiba kok yang menentukan atas. Nah, padahal atas ini siapa? Kita saja kalau pemilu di Indonesia ini kan ada yang namanya KPU yang independen. Nggak boleh, umpamanya presiden, dia sebagai incumbent, tiba-tiba dia yang menentukan, itu nggak boleh. Apalagi di dalam pelaksanaan pembuatan anggaran dasar rumah tangga. Saya baru dengar juga, kalau umpamanya anggaran dasar ini, katanya ya, saya baru dengar juga, ada manipulasi. Nah, kalau memang ada, ini bahaya sekali, harus dibuka. Benar nggak ada yang dikatakan tadi, Kungkum tadi? Kalau memang ada, ya dibuka, nggak boleh ini. Seperti itu.